Racikan Berita. Kita lihat rumah-rumah penduduk yang sudah dihancurkan. Yang tampak ini adalah rumah yang dibangun kembali apa adanya supaya rakyat merasa tidak dicurangi, hanya dibayar tanah kosong. Maka dibangun kembali rumah yang mereka ambrukkan, dibangun agar kalau sampai terjadi pembebasan, maka mereka harus dibayar bangunan dan tanah, bukan tanah saja. Tapi ini adalah satu kekejaman, perampokan, perampasan, tidak diberi hak sama sekali rakyat ini. Inilah yang sebenarnya dibela sama ini oleh Said Didu, karena dia melihat di depan mata kepala sendiri karena beliau tinggal di daerah sini. Semoga rakyat tidak mudah didolimi oleh pemerintah yang sudah dikuasai oleh para oligarki untuk mencari keuntungan sendiri. Sangat tidak adil dan kita harus mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Liar perampokan tanah oleh Cina bajingan ini, perampokan tanah rakyat. Kalau ada si Hendro, si Nonok dan bangunan, oh ya mau bangun silakan, tapi dia beli dengan harga yang berlaku di sana. Kalau harganya di semeter di 200-500 meter per meter, Rakyat mendukung pembangunan itu. dia mau beli tanah rakyat ya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami masih berada di Desa Kohot ya, bersama masyarakat dan para tokoh dan para aktivis dari Jakarta. Ya, sengaja kita akan menyampaikan ulang bagaimana dilihat belakang background, kita lihat truk-truk yang masih seperti hantu mengancam masyarakat. Mau malam, mau siang, dia tetap membabat tanah masyarakat. Padahal belum terjadi sesuatu deal tentang penguasaan kepada tanah masyarakat, tetapi sudah dihancurkan semua. Dan kita lihat ya di belakang ini masih truk-truk sampai sekarang masih melakukan suatu cut and fill di tanah-tanah yang mereka tidak pernah berpikir kemana penduduk yang sudah teruruk terusir ya. Ya, apakah mereka memikirkan ini kegagalan sebuah kekuasaan, kegagalan gubernur, bupati, apa pemimpin-pemimpin yang kecil ini melindungi rakyatnya? Dan tadinya masyarakat itu sudah takut diancam-ancam kalau diwawancara. Sekarang mereka sudah tidak peduli karena mereka ya para oligarki ini juga sudah tidak peduli terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karenanya kami minta para tokoh dan para tokoh masyarakat yang ada di sini memberikan komen sedikit. Kami sedikit kami mulai dari Bang Salim. Bang Salim adalah tinggal di Kohot juga ya? Saya tinggal di daerah Keramat. Di daerah Keramat. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit sebelum Bang Marwan? Ya ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharapkan oleh pribadi saya sendiri maupun untuk masyarakat, hentikan PIK 2 ini agar tidak dilanjutkan karena masih banyak tanah-tanah masyarakat maupun tanah-tanah rakyat yang dirampas begitu paksa oleh para mafia-mafia tanah. Jadi kami masyarakat Banten akan terus berjuang memperjuangkan hak-hak rakyat yang akan tertindas, yang akan ditindas oleh para mafia-mafia tanah. Mungkin kepada para aparat maupun staf-staf daripada pedesaan-pedesaan, tolong jangan intimidasi warga-warga yang tidak setuju untuk tanahnya dijual. Jadi jangan karena kalian melihat nominal uang yang begitu besar, tapi kalian menggadaikan atau mengorbankan rakyat yang tertindas. Kami masyarakat Banten akan siap berjuang untuk melawan dan jangan sampai PIK 2, PIK 3 ini
dilanjutkan. Ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu pemuda Kohot yang tadinya mungkin pada tidak berani membuka suara. Sekarang mereka melakukan dengan menjadi kesatuan para rakyat ini. Dan mungkin Bang Marwan mau menambahkan situasi. Teman-teman dulu, teman-teman. Pak Marwan dulu. Pak Ismet. Ya, Pak Ismet dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi apapun yang terjadi di negara ini harus berdasarkan hukum. Peristiwa PIK 2 adalah peristiwa manipulasi hukum yang karena itu harus dihentikan total oleh pemerintahan kita saat ini. Karena telah merugikan masyarakat. Sementara negara harus melindungi masyarakat, konstitusi kita juga harus melindungi masyarakat. Demikian supaya hentikan PIK 2 ini dan seterusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lihat bahwa ya petugas katakanlah satpam gitu ya sudah mengusir ya, mungkin dia melakukan tugas, tapi ini sudah suatu penghardikan ya. Tokoh masyarakat hanya ingin memperlihatkan apa yang sedang terjadi saja, sudah berani mengusir para wartawan, para tokoh. Tetapi saya bersyukur rakyat sekarang sudah mulai berani mengungkapkan, dan kita rakyat yang mendengarkan harus bertindak sebagai hakim atau sebagai penilai yang adil ya. Siapa yang harus dibela? Apakah kita membiarkan penguasa yang telah gagal melindungi rakyatnya ini? Kami persilakan Mas Nurdin. Mas Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari salah satu ormas Gempar, Gerakan Massa Pembela Rakyat, prihatin terhadap proyek PIK 2 ini. PIK 2 ini mengatasnamakan PSN, padahal tidak semua wilayah yang ada di Banten ini adalah wilayah PSN. Dan di sini adalah wilayah bukan wilayah PNN, tapi kenyataannya mereka sudah mulai menggusur dan menggunakan tanah rakyat untuk kepentingan PIK 2. Oleh karena itu, kami dari Ormas Gempar menghimbau kepada yang namanya State Corporate Crime, yaitu kerjasama oligarki jahat dengan penguasa. Dalam hal ini, para desa, kecamatan, kemudian bupati, gubernur, seterusnya sampai kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo. Oleh karena itu, hentikan PIK 2 ini yang mengatasnamakan PSN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Marwan mungkin bisa mengelaborasi apa yang terjadi sejak awal sampai sekarang ini, sehingga kita lihat satpam saja sudah berani mungkin diminta untuk kalau ada orang wawancara diusir dan sebagainya. Mungkin bisa menjelaskan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Saya kira isu tentang PSN itu mulai bergulir sejak bulan April atau Mei, semakin meningkat sampai akhirnya ke akhir tahun 2024 ini. PSN ini adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melancarkan tugas atau agenda atau rencana-rencana jahat oligarki untuk berbisnis guna mendapatkan untung sebesar-besarnya, tapi tidak memperhatikan bahwa cara yang digunakan itu melanggar konstitusi, undang-undang, peraturan, dan kaidah-kaidah moral. Itu semuanya diterabas. Jadi dalam rangka rente atau kepentingan untung besar, termasuk mungkin ada agenda Cina, maka proyek atau PSN, status PSN PIK 2 itu dipakai tanpa peduli bahwa ini melanggar Pancasila, konstitusi, dan prinsip-prinsip moral. Bagi mereka untung besar dan agenda Cina tercapai. Sehingga kalau bicara PSN PIK 2 itu hanya sebatas sekian kilo dari PIK 1, atau mungkin berapa puluh kilometer dari sini, itu dipakai bahwa ini juga dikatakan PSN, padahal itu hanya ada di sekitar Teluk Naga dan luasnya hanya 1.756 hektar, dan itu adalah
mayoritas adalah hutan lindung mangrove. Dan ini diserahkan oleh pemerintah kepada konglomerat, tidak jelas ganti ruginya. Status PSN PIK 2 yang 1755 itu, tapi status PSN ini pula yang dipakai oleh oligarki jahat tadi dengan menghalalkan segala cara bahwa ini proyek strategis nasional, maka rakyat semuanya diminta untuk patuh, untuk mengikuti. Dan caranya supaya patuh, apa yang dilakukan bukan sekedar misalnya aparat desa atau polisi penegak hukum, tapi sampai ke preman. Ya, mereka sudah melakukan cara-cara penguasaan biadab terhadap tanah milik rakyat, dipaksa jual dengan harga murah, tanpa peduli bahwa rakyat nanti mau tinggal di mana, mau cari makan di mana, dan tanpa juga peduli bahwa nanti itu mereka masih bisa melangsungkan hidup atau tidak. Inilah yang dilakukan oleh rezim oligarki yang kalau di sektor atau di bagian pemerintahnya itu dulu namanya Joko Widodo. Lalu di pengusahanya itu ada namanya Aguan, ada Antoni Salim kalau untuk PIK 2. Bahwa ada konglomerat lain, misalnya itu Sinarmas dan sebagainya, atau misalnya kelompoknya si Aritanu misalnya itu di tempat lain. Tapi khusus untuk PIK 2 ini, konglomerat biadabnya itu adalah Aguan dan Antoni Salim yang bekerja sama dengan pemerintah Joko Widodo untuk meratakan tanah rakyat, memaksa rakyat untuk menjual tanahnya dengan murah, tidak peduli bahwa nanti mereka itu mau tinggal di mana dan hidup seperti apa. Dan rakyat itu tidak berani melawan karena mereka nanti akan dianggap melanggar proyek strategis nasional. Sementara status ini hanya dipakai untuk tujuan-tujuan sempit bagi kepentingan oligarki dan tadi untung besar dan kepentingan Cina. Dan ini bisa dikatakan adalah praktek negara dalam negara. Karena itu, bahwa ini dulu terjadi di zaman Joko Widodo, mestinya tidak berlanjut di zaman Prabowo. Ya, kita minta Prabowo itu tegas. Anda jangan cuma omon-omon. Tidak boleh, Anda bilang tidak boleh ada negara dalam negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdaulat. Nah, tunjukkan, jangan biarkan ini oligarki biadab yang dipimpin Joko Widodo, Aguan dan Salim ini terus berlanjut merampas tanah rakyat. Kami barusan saja sebelum jam 12 WIB hari ini datang ke salah satu tempat di Desa Kohot ini. Kami wawancara dan mereka tidak berani tampil atau menunjukkan siapa mereka dan juga namanya, tapi menyatakan bahwa Pak, di sekitar saya ini ada sekitar 40 nelayan, ada sekitar 20 kapal yang sudah tidak bisa lagi melaut. Kenapa? Karena lautnya dipagar. Laut saja dipagar gitu, dipasang patok. Supaya apa? Supaya kapal itu tidak bisa keluar. Kalau sudah tidak bisa keluar, maka nanti nelayan ini menyerah. Tapi mereka untungnya tidak mau menyerahkan tanahnya itu untuk dijual murah. Dipaksa untuk keluar. Nah, ini fakta di lapangan. Silakan Pak Prabowo kirim aparat negara, Mendes yang namanya Yandri, yang katanya mau datang ke sini. Saya nggak tahu apakah sudah jadi datang. Yang saya tahu dia datang minggu lalu itu bukan ke desa-desa seperti ini atau ke tempat penggusuran, tapi acaranya katanya kalau tidak salah di Kesultanan. Jadi pembicara, dan itu pun kalau jadi datang. Tapi pernah di bulan November, Yandri bilang akan datang ke tempat yang katanya korban gusuran. Ini masih ada nih tadi saya sebutkan, nelayan. Dan saya dengar itu bisa puluhan penduduk di sekitar kampung nelayan itu yang tergantung hidupnya dari bagaimana nelayan itu dapat menangkap ikan di laut. Bagaimana menangkap ikan kalau mereka kapalnya sudah tidak bisa keluar karena ada patok-patok tadi. Ini fakta konkret di lapangan, Pak Yandri, Pak Prabowo, silakan datang ke sini. Apakah Anda memang benar-benar akan bertindak atau hanya sekedar omon-omon? Ya, saya ingatkan sekali lagi, Pak Prabowo, jangan hanya omon-omon. Buktikan Anda sesuai perkataan dengan perbuatan.
rakyat yang jadi korban sudah sangat banyak. Yang mati terlindas truk-truk yang tanpa nomor polisi, yang berseliweran di daerah sini untuk menguruk tanah rakyat itu sudah banyak. Sudah puluhan yang mati. Jangan tanya yang kehilangan mata pencarian. Fakta di lapangan seperti itu, tinggal Anda sekarang sebagai pemimpin tertinggi di NKRI bertindak sesuai hukum dan konstitusi untuk pertama membatalkan PSN PIK 2. Yang kedua, menangkap Aguan dan Antoni Salim yang sudah bertindak biadab seperti yang dilakukan oleh VOC zaman dulu, mungkin malah lebih parah. Ya, yang ketiga, saya kira ini rakyat yang sudah jadi korban itu Anda perhatikan untuk diganti rugi, diberi ganti rugi. Para pelaku di lapangan ini harus diberi sanksi hukum. Saya kira itu mungkin ya. Ini saya berdiri di belakang kami ini terlihat dengan jelas lahan yang sudah diuruk dan juga truk-truk yang mungkin jumlahnya bisa puluhan yang tanpa nomor polisi lebih dominan. Ini fakta-fakta yang saya kira kalau ada yang bertanya apakah yang kita lakukan ini sesuatu yang sifatnya provokatif tanpa dasar hukum. Saya nyatakan bahwa fakta bukti di lapangan bagi kita untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar kejahatan itu sudah lebih dari cukup. Salah satu contoh bahwa para pengembang ya yang namanya Kukuh Mandiri Sejahtera kalau tidak salah ya, perusahaan punya Salim dan Aguan itu memasang pelang bahwa ini proyek PSN. Itu jauh mungkin lebih dari 20 kilo dari PSN PIK 2 yang itulah sebetulnya satu-satunya PSN. Di luar itu bukan PSN, tapi mereka berani memasang pelang 20 kilo, 30 kilo dari sana, memasang bahwa ini proyek PSN, lalu dengan itu mereka ancam rakyat, paksa rakyat untuk menjual tanahnya. Ini sudah jelas kejahatan dan saya kira bagi pemegang saham PANI ini adalah pengembang proyek PSN PIK 2. Ini sudah perlu segera menjual sahamnya. Karena kalau Anda pertahankan saham itu, artinya Anda juga mendukung kejahatan biadab yang dilakukan oleh dua konglomerat hitam ini gitu. Sudah waktunya Anda memboikot PANI dan saya kira Bursa Efek Indonesia, juga OJK, Kementerian Keuangan harus membatalkan atau mengeluarkan PANI dari Bursa Efek Indonesia karena sudah tidak layak untuk berbisnis lewat Bursa Indonesia karena sudah melanggar prinsip-prinsip moral Pancasila, kemanusiaan, dan konstitusi di Indonesia. Saya kira itu saja. Mungkin ada yang lain, teman-teman silakan. Jadi jelas apa yang disampaikan Bang Marwan bahwa ada yang berlatar belakang di kita ini, apakah ini masih masuk wilayah PSN? Ya, mereka melakukan satu kebohongan dan menakut-nakuti rakyat. Rakyat takut kalau tidak menjualnya dengan harga murah, seolah melakukan perlawanan kepada rakyat. Ini bisa dilihat. Jadi apa yang dilakukan dan saya di dunia dan sebagainya itu bukan provokasi, yang jelas melakukan pembelaan kepada rakyat. Apakah kita akan terprovokasi oleh para buzzer-buzzer oligarki itu untuk mengadu domba rakyat, mengadu domba bangsa hidup dengan rakyat, seolah apa yang kita lakukan ini adalah merupakan pelanggaran. Jadi sekali lagi kita tetap akan melanjutkan perjuangan ini. Usia pelantikan Prabowo menjadi presiden yang diharapkan rakyat bisa mengubah, melakukan perlawanan, menghentikan proyek-proyek yang masa lalu. Semoga segera hadir dan betul-betul mewujudkan para menteri itu menghentikan bukan saja peninjauan, karena sudah cukup tinjauan-tinjauan bagi kita. Apa yang dilakukan di tengah-tengah kita harus segera diwujudkan. Apakah pemerintah tidak mampu melakukan pembangunan yang bisa berguna untuk rakyat, menyempurnakan pelabuhan atau untuk bisa melaut? Apa sehina itu penguasa kita, negeri kita seolah negeri yang tidak mempunyai apa-apa? Kita mendorong pemerintah mampu melakukan satu
penghidupan yang normal, ya mereka tidak terusik. Tadi rakyat mengatakan bahwa tolong kami jaga ketenangan hidup kami hanya ingin hidup damai di negeri kami. Itu tidak bisa diwujudkan di dalam dalam jarak yang pendek sekali dengan kekuasaan Indonesia di Jakarta, hanya beberapa kilo saja. Marilah kita tetap mendorong, mendukung untuk menghentikan, dan kemudian pemerintah melakukan pembangunan, menyempurnakan, menormalkan kehidupan rakyat yang mereka sudah nangis darah, ya, nangis air mata, bagaimana tempat tinggalnya sudah diratakan semua, dan ini harus segera dihentikan. Racikan Berita